Kalam hikmah ini singkat, tapi mengandung makna yang dalam, bahwa seseorang tidak akan kecewa, tidak akan sedih, tidak akan sakit hati, tidak akan putus asa kalau yang ditujunya, yang diharapnya, yang dituntutnya adalah Allah. Inilah munajat yang selalu kita ungkapkan dalam zikir-zikir kita. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, hanya Engkau yang kumaksud, hanya Engkau yang kutuju, hanya Engkau yang kutuntut, hanya Engkau yang kucari, tidak ada yang lain. Waridhaka matlubi, redamu yang kutuntut, redamu yang kuharap. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, maka beri aku untuk mencintaimu dan ma'rifat kepadamu. Para hamba-hamba Allah yang soleh, mereka tidak akan menyesal, tidak akan kecewa, tidak akan sedih berlama-lama, tidak akan putus harapan berlama-lama, tidak akan mengalami kesedihan berlama-lama ketika dunia yang diharapkannya lepas darinya, ketika makhluk yang diidolakannya jauh darinya, ketika sahabat teman-teman yang dikaguminya membencinya, ketika usaha dunianya ambruk habis, tidak akan bersedih lama-lama, tidak akan susah lama-lama, karena semua itu bukan tujuan. Karena tujuannya hanyalah Allah, sandarannya hanyalah Allah, gantungannya hanyalah Allah. Lepas sesuatu tidak mengapa, bukan tujuan, yang kutuju hanya Allah. Nah, karena tujuannya Allah, maka sesuatu yang tidak ditujunya tidak mengapa. Jangan sampai kita lengah. Yang dituju adalah Allah, tapi memperhatikan sesuatu yang tidak dituju, begitu rugi. Contoh, kita ini seperti orang-orang yang mendapat tugas dari seorang raja diraja. Tugas kita yang ada di sini semua diperintahkan untuk menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara. Lalu oleh raja diraja, kita semua ini diberikan satu alat yang namanya oksigen untuk bisa bernapas. Tapi oksigen itu ada batasnya, cuman 4 jam. Maka menyelamlah semua ke dasar laut, karena tujuannya adalah mencari mutiara. Sesampai di dasar laut, terpanalah mereka ini dengan pemandangan indahnya alam bawah laut. Melihat bagaimana rumput-rumput laut, karang-karang, ikan yang berwarna-warni, bahkan ada ikan duyung. Cantik-cantik ikan duyungnya. Akhirnya lupa tujuan,
mendapatkan mutiara, terpana, asyik menonton, bahkan bercengkrama dengan ikan duyung. Oh. Tapi ada sebahagian yang lain, dia pedulikan ikan duyung, dia pedulikan pemandangan dasar laut, dia pedulikan rumput ikan dan segalanya, karena tujuannya mencari mutiara. Dia terus menyelam. Dalam waktu 4 jam digunakannya mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Tapi sebahagian yang lain asik terpana dengan nonton keindahan alam bawah laut yang bukan tujuannya, tapi hanya pemandangan sepintas, sampingan saja, tujuannya mencari mutiara. Tiba-tiba alat dari oksigen itu berbunyi, tit, 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 merah, peringatan, tit. Hendak habis, tinggal 5 menit lagi. Wah, barulah Inya sadar bahwa tujuannya adalah mencari mutiara. Tapi apa boleh buat, waktunya sudah habis, dia akan turun lagi. Oksigennya habis, akan mati. Bangkak parut, daripada bangkak parut langsung beranjak naik ke atas. Sampai di atas, raja diraja menunggu dengan pengawal, menanyakan, "Hei, orang-orang yang sudah beri waktu dengan tabung oksigen kalian, berapa kalian dapatkan mutiara? Mana mutiaranya?" Semuanya terpana. "Maaf, Pak Raja, belum sempat kami mendapatkan mutiara. Belum sempat kami mendapatkan mutiara, wahai Raja. Ternyata tabung oksigen sudah habis. Kami tak bisa." "Kenapa kalian pada waktunya sama? Sedangkan yang lain, ini lihat, kelompok sebelah kanan, mereka tuh kami berikan tabung oksigen yang sama, waktu yang sama. Mereka banyak membawa mutiara yang indah. Mereka dapatkan istana dari aku. Kalian mana?" "Maafkan kami, Raja diraja. Waktu terus berjalan sementara kita kosong dari ibadah. Memang ada keinginan. Aku habis subuh hendak membaca Yasin, hendak membaca Al-Waqiah, hendak membaca Tabarak, hendak membaca As-Sajadah, hendak membaca Ar-Rahman. Aku waktu subuh ada ayat yang hendak aku hafal. Karena waktu itu jam duha, aku berduha, aku sembahyang tobat. Keinginan ada. Tapi pas tiba waktunya, waktu subuh, ternyata keinginan tinggal keinginan. Imbah bersubuh, guring pulang." Pajurang toh, bahasa Banjarnya apa toh? Mamadar. Padahal naumu ba'da subhi yurisul faqr. Guring habis sholat subuh itu mewarisi penyakit fakir miskin dan mewarisi penyakit-penyakit yang banyak. Mamadar. Akhirnya waktu terbuang, membaca Yasin kada sampat lagi. Mbah tak bangun keuyuhan jam 9. Oh, buru-buru begawi, kada kita tinggallah doha. Pokoknya aku kena sebelum johor hendak menyunat 4 rakaat. Setelah johor menyunat 4 rakaat. Karena sholat sunat 4 rakaat sebelum johor, setelah johor benteng dari api neraka. Sampai waktu johor, tinggal johornya aja menyunat kada tagawi. Imbahnya kada tagawi, bahancap ke sana kemari pulang. Pada ada keinginan. Aku malam kena antara maghrib isya bayang tasbih Mbak Amalia. Habis maghrib timbul asap uyuh, berabah pulang menunggu isya. Isya aja pulang. Nah, karena aku beisa yang menyunat, karena aku hendak yang witir. Kakaknya Mbak Isa makan kekenyangan, kadingat lagi menyunat. Aku kena tengah malam hendak tahajud, hendak beribadah.
hendak paparak lawan Allah Ta'ala. Hampa hidup nih. Kalau ada tahajud, nikmat tahajud. Dengan tahajud itu kunci untuk menyembuhkan segala macam kesedihan, penyakit di tengah malam. Jadi bangun tengah malam itu obat. Segala apa yang disyariatkan oleh Allah itu obat, penyembuh penyakit. Apa yang dilarang oleh Allah itu penyakit. Yang Allah larang, yang Allah jangan digawi ya Tuhan. Itu membawa penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Apa yang diperintah Allah bila digawi, obat zahir, obat batin. Tapi tengah malam kita bangun satu mat ke toilet, itu baluman juga jam 2 aja, belum jam 3 lagi, guring pula. Apakah kita harus seperti ini terus? Apakah kita ini harus seperti ini terus saban hari? Waktu berjalan hanya angan-angan ingin beramal, tapi kada jadi lagi, karena malasnya, karena futurnya, karena jenuhnya, terus akhirnya kita meninggal dunia. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi ini semua, melainkan dengan minta tolong kepada Allah, sungguh-sungguh mujahadah. Dilawan, dipaksa, malas itu dipaksa untuk ibadah, ditundukkan nafsu ini untuk ibadah. Demi Allah Bapak Ibu, ketika fisik ini berbuat dosa, jasad ini berbuat maksiat, mungkin jasad ini menemukan kenikmatan dengan maksiat, jasad ini menemukan kebahagiaan dengan maksiat, tapi roh pian terkurung, terpenjara, sedih, merana, resah, gelisah, sakit hati. Roh terkurung, tersiksa, terajab. Fisiknya berbuat maksiat, roh ini menangis, roh ini sedih, roh ini terpenjara. Coba aja rasakan bagi orang yang pernah terlanjur dulu berbuat maksiat. Fisiknya mungkin nikmat, nafsunya mungkin senang, tapi hatinya, jiwanya, rohnya merintih, menangis, terpenjara, terkurung. Jadi sebenarnya cukup yang namanya azab neraka itu, tidak usah menunggu di neraka kaina. Azab neraka yang sebenarnya ketika orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, cukup dosa itu jadi neraka bagi dirinya, jadi neraka bagi jiwanya, jadi neraka bagi nafsunya. Fisik, makanannya ya nasi, buah-buahan, minuman segar. Roh kita ini perlu makan, makanannya adalah zikrullah, kedekatan diri kepada Allah. Tapi roh kita, diri kita yang masih terkurung, terpenjara. Maka itu ayo kita buka dinding-dinding penjara dalam roh ini. Kita buat roh kita ini bebas. Allahu Akbar. Barang siapa yang fisiknya menguasai rohnya, sampai ke mati tidak bisa melepaskan roh ini dari belenggu fisik, maka tunggu akan dihimpit oleh kobaran api, oleh himpitan tanah, oleh banjir air yang dahsyat, air panas yang dahsyat, angin puting beliung. Ada di kampung tuh buai, orang, rumah orang, semuaan kena puting beliung, buak, hancur, buak. Sidin luar biasa, anginnya beliung. Nah, Mbah diteliti apa ternyata amalannya? Di rumahnya ada jamu tolak angin. Nah, bagi siapa yang tidak bisa menguasai jasmaniahnya, maka roh ini akan terkubur, akan tersiksa nanti di alam kuburnya. Ini yang sakit. Sedangkan jasad ini hanya kurungan 4 elemen air, angin, api, tanah. Maka itu
Mulai sekarang ayo kita bebaskan roh kita dari kesedihan, dari penderitaan, dari kesengsaraan, dari penjara. Bagaimana membebaskan ini? Pertama, undang kasih sayang Allah. Bagaimana mengundang kasih sayang Allah? Dengan memperbanyak istighfar. Kita merenung diri, mungkin masa-masa lalu kita banyak dosa, kita banyak kealpan sehingga membuat roh ini terpenjara, roh ini terkekang, roh ini tersiksa gara-gara dosa yang dikerjakan oleh fisik. Undang kasih sayang Allah, buka, hancurkan dinding-dinding yang menghapit roh, yang memperpenjara roh dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan menghinakan diri kepada Allah, dengan menggantungkan hati kepada Allah, dengan menyandarkan diri penuh hanya kepada Allah. Allah harapan satu-satunya pengampun dosa, pembersih dari segala dosa dan kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang menyucikan dirinya. Astagfirullahaladzim. Duduk merenung diri. Undang kasih sayang Allah, undang pintu rahman rahim Allah, undang agar Allah menghancurkan dinding-dinding yang mengubur, yang mendinding, yang memenjara roh ini dengan istighfar. Istighfar zahir, istighfar batin penuh dengan perasaan. Berbanyaklah zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah, batin ini akan tenang, hati ini akan tentram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita manfaatkan waktu sisa sedikit